Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce us from the group. We'll discuss the part of speech. Before that, let us introduce ourselves. My name is Anis Maruf. My name 220222074. My name is Nur Shazira. My name 2202220 6 and 7. My name is Khalidatul Janda. My name 220222071. My name is Nurulada. My name 220222075. And to streamline time, the following is an explanation of the parts of speech, which consists of nouns, adjective, verbs, pronouns, and adverbs. This time I will discuss what a noun is. Apa itu noun? Dalam bahasa Inggris, noun adalah bagian dari part of speech yang cukup penting untuk dipelajari sebab noun sendiri digunakan untuk menamai semua benda dan juga konsep yang ada di dunia ini. Baik itu hal-hal yang fisik ataupun hal-hal yang abstrak. Selain itu, noun juga bisa diartikan sebagai kata yang dipakai untuk menamai dan menyebut orang, benda, tempat, dan juga ide. Dengan kata lain, kata yang satu ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Nouns bisa diartikan atau dipermisalkan dengan kata-kata seperti benda fisik, wool, house, place, floor, cup, and table. Konsep abstrak, idea, time, age, difficulty, opinion. Macam-macam noun. Agar lebih fasih dalam memahami materi noun, alangkah lebih baik kita juga harus mengetahui apa saja pembagian dari noun itu sendiri. Berikut ini adalah pembagian jenis noun yang perlu kamu pahami, mulai dari common noun, abstract, proper noun, collective noun, dan concrete noun. Next, I discuss about adjective, di mana adjektif merupakan kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal. Yang disifati biasanya adalah bentuk noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, benda atau konsep abstrak. Sebagai contoh adjektif yaitu she is a beautiful girl. Ada dua macam adjektif, yaitu adjective position and adjective order. Adjective position yaitu di mana adjektif lebih didahulukan daripada noun, dan adjective order di mana noun lebih didahulukan daripada adjektif. Here I will explain part of speech, namely the verb. Secara bahasa, verb berarti kata kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa verb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan nama dari tindakan tersebut. Verb dapat berupa action atau tindakan itu secara langsung. Namun ada juga verb berfungsi untuk menyatakan keadaan seperti verb to be. Verb menunjukkan tindakan atau kejadian dan sikap. Verb bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komplement. Pelengkapnya, verb biasanya menjadi predikat dari suatu kalimat. Verb juga berfungsi sebagai kata kerja utuh dalam suatu kalimat. Adapun penempatan verb biasanya digunakan setelah subjek atau pelaku atau sebelum objek atau pelengkap dalam suatu kalimat. Dalam beberapa hal, verb juga bisa muncul sebelum subjek jika kalimat tersebut berbentuk pertanyaan atau question. Salah satu contoh verb dalam bentuk kalimat seperti you were at home today. Selanjutnya itu adalah pronoun. Pronoun merupakan salah satu dalam part of speech yang mempunyai fungsi sebagai kata ganti orang atau benda. Selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, atau tempat.
Pronoun digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan dengan nama yang sama, jadi lebih singkat dan tidak monoton. Contohnya, Dito works in the hospital. He always goes to hospital by motorcycle. Personal pronoun. Kata ganti biasa digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Jenis kata ganti ini tergantung pada peran, bisa sebagai subjek, objek, dan posesif. Kemudian jumlah orang, orang ke 1, 2, dan 3. Kemudian gender dari noun yang digantikan. Possessive adjective. Yang pertama, kata ganti yang mempunyai fungsi menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan, misalnya milikku, milikmu, dan miliknya, dan lain sebagainya. Contohnya itu this book is mine. Yang kedua, kata ganti ini berfungsi sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kepemilikan terhadap nouns. Contohnya this is my book, dan memberikan penekanan yang jika diterjemahkan menjadi diri, sehingga terkadang diterjemahkan dengan dirinya, mu, kita, atau sendiri, atau bisa juga digabung menjadi seperti dirinya sendiri. Examples atau contoh, I buy it myself. Kemudian lanjut interrogative pronouns. Misalnya who, what, which, whose, whom, dan each. Kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya itu who is he. Yang terakhir yaitu relative pronoun. Misalnya who, which, kemudian whom, that, dan each. Contohnya yaitu I know the man who takes your bag in the class. Next, I discuss about adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata sifat, kata keterangan lainnya. Keberadaan adverb bukan menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah kalimat, namun keberadaannya akan menjelaskan dengan rinci pada kalimat tentang bagaimana, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Contohnya, he drives slowly. Dia mengendarai mobil secara pelan. Adverb pada umumnya terletak di akhir kalimat, akan tetapi ia juga bisa diletakkan di awal kalimat dan di tengah kalimat. How many kinds of adverb? Ada beberapa macam kata keterangan. 1. Adverb of manner adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara atau bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Contohnya easily, fluently, dan slowly. Serta masih ada contoh lainnya. Yang kedua, adverb of time, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan kapan suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Contohnya today, tomorrow, last, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adverb of place adalah kata keterangan yang menjelaskan tentang kejadian pada kalimat. Contohnya above, in, down, dan lain sebagainya. Yang keempat, adverb of frequency, kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kejadian atau kegiatan peristiwa dilakukan atau terjadi. Contohnya always, seldom, never, dan lainnya. Yang kelima, adverb of degree, kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan sampai seberapa jauh suatu kegiatan peristiwa. Contohnya really, very, so little, dan lain sebagainya. Yang keenam, adverb of quantity, merupakan kata keterangan yang menerangkan jumlah atau kuantitas suatu pada kalimat. Contohnya much, some, a lot, many, dan lain sebagainya.